merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Efrata Robot dari Dapil, Sulawesi Utara. Belakangan tahun berjalan ini, terjadi peningkatan kasus bullying di Indonesia yang membawa banyak dampak pada generasi muda, yang pastinya juga membawa dampak negatif pada kualitas generasi muda di Indonesia. Menurut UNICEF, Indonesia memiliki persentase yang tinggi terkait dengan kasus bullying yang ada, bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Vietnam, Nepal, dan Kamboja. Indonesia memiliki tempat yang jauh lebih tinggi. Tingginya kasus bullying di Indonesia pasti membuat kesedihan tersendiri bagi kita selaku masyarakat, karena mengingat negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi akan keadilan, seperti yang tercantum dalam sila kedua Pancasila, yang membuat seharusnya minim jika terjadi kasus-kasus seperti bullying di Indonesia. Oleh karena itu, harus adanya upaya dalam mengatasi akan kasus bullying yang terus melonjak tinggi. Jika saya menjadi seorang legislator, ada beberapa terobosan dan regulasi yang akan saya lakukan dalam memenuhi hukum yang berkeadilan di Indonesia, yang diharapkan dapat menanggulangi akan kasus bullying yang terus melonjak tinggi, yang pastinya dengan tetap memanfaatkan ketiga fungsi DPR. Pada fungsi legislasi, saya bersama dengan Presiden Republik Indonesia akan membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Kasus Bullying di Indonesia atau LPKBI, yang diharapkan dapat menangani akan peningkatan kasus bullying yang ada, serta memberikan sanksi bagi pelaku yang berani melakukan aksi bullying tersebut. Pada fungsi anggaran, saya akan menginisiasi penganggaran untuk membentuk organisasi pembimbingan generasi muda anti-bullying yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan dampak yang bisa diterima akibat perlakuan bullying atau perundungan yang ada, yang nantinya pembimbingan tersebut dapat dilakukan secara tatap muka di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di sekolah-sekolah yang ada, sehingga diharapkan dapat menjangkau seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada fungsi pengawasan, saya akan melakukan pengawasan terkait Undang-Undang LPKBI dengan progres pelaksanaan program yang dibuat, sehingga diharapkan dapat mengurangi akan peningkatan kasus bullying yang ada di Indonesia. Bersama kita ciptakan generasi muda anti-bullying untuk Indonesia tercinta. Salam dari saya, Parlemen Remaja.